Hai semuanya, balik lagi ke YouTube channel aku, Adinda. Sekarang kita akan membahas modul 4, yaitu identifikasi barbiturat. Stay tune terus. Buat kalian yang baru datang ke channel ini, perkenalkan, hai, nama saya Adinda Kansa Sundara, mahasiswi Universitas Buana Perjuangan Karawang, program studi S1 Farmasi dari kelas FM18A. Salam kenal. Pembahasan yang pertama yaitu definisi dari barbiturat. Jadi barbiturat ini merupakan senyawa golongan obat tidur atau hipnotik atau sedatif yang merupakan turunan dari asam barbiturat ureida siklik, di mana memiliki rumus umum yaitu R1 atau R2-nya adalah alkil, R3-nya adalah H atau CH3, R4-nya adalah O barbiturat atau S tiobarbuturat. Nah, sedangkan sifat umumnya yaitu senyawa barbiturat ini berupa serbuk putih, tidak berbau, dan rasanya pahit. Kemudian bersifat asam lemah karena dapat bertautomeri menjadi bentuk ketoenol. Bentuk ketoenol ini bersifat asam karena dapat terionisasi. Sedangkan kelarutan dari barbiturat ini yaitu senyawa barbiturat hampir tidak larut dalam air, agak mudah larut dalam etanol dan aseton, agak sukar larut dalam eter dan kloroform, larut dalam alkali hidroksida membentuk garam. Garam barbiturat ini mudah larut dalam air. Larutannya dalam air ini tidak stabil sehingga mudah terionisasi. Nah, selanjutnya reaksi umum senyawa barbiturat ini ada beberapa. Saya ambil contoh yaitu 3. Reaksi umumnya yaitu jika dipanaskan dengan NaOH akan membebaskan NH3 yang dapat dites dengan lakmus merah basah. Kemudian reaksi pari ini dengan reaksinya yaitu larutan COCl2. Dengan cara letakkan sedikit sampel padat pada cawan penguap, tambahkan 1 tetes reaksi, uapkan di atas penangkas air sampai kering. Kemudian tambahkan 1 tetes amoniak pekat atau uap NH3 terbentuk warna ungu. Nah, selanjutnya reaksi dengan Kopanyl-Zuiker. Reaksinya yakni larutan CONO3 21% dalam etanol dengan cara sampel dalam etanol diletakkan pada plat tetes, kemudian ditambahkan 1 tetes reaksi dan 1 tetes piridin atau pirinoidin sehingga akan membentuk warna ungu. Nah, selanjutnya yaitu reaksi terhadap rantai samping pada barbital. Yang pertama yakni adanya ikatan tidak jenuh dengan penambahan aqua brom atau larutan KMNO4 dan asam sulfat sehingga akan menghilangkan warna reaksi. Yang kedua yakni adanya rantai aromatis atau ring benzena. Yang ketiga yaitu dengan reaksi Eckert atau reaksi Marquis dengan cara 10 mg sampel ditambahkan 4 tetes asam sulfat pekat dan 1 tetes formalin. Kemudian panaskan di atas perangkas air sehingga terbentuk warna merah anggur. Reaksi ini positif untuk luminal atau barbiturat. Selanjutnya yaitu reaksi warna lain untuk barbital. Ini ada 2, yang satu dengan vanilin dan asam sulfat pekat. Cara melakukannya yaitu pada plat tetes, sedikit sampel dicampurkan dengan sedikit kristal vanilin dan asam sulfat pekat akan membentuk warna. Yang kedua yaitu dengan naftol dan asam sulfat pekat. Caranya yaitu sedikit sampel pada plat tetes dicampurkan dengan sedikit kristal naftol dan 1 tetes asam sulfat akan terbentuk warna. Kemudian reaksi kristal untuk senyawa barbital ini saya ambil contoh 3, yaitu aseton air, Dragendorff, dan Bochart. Yang pertama yaitu aseton air. Sedikit sampel dilarutkan dalam aseton, kemudian diteteskan pada setetes air di atas objek gelas, kemudian biarkan aseton menguap dan membentuk kristal. Yang kedua ini Dragendorff, yaitu larutan. Sedikit sampel dalam etanol atau NaOH diteteskan pada objek gelas dan penambahan 1-2 tetes reaksi. Kemudian biarkan beberapa waktu yang akan membentuk kristal berwarna jingga merah sampai jingga coklat. Yang ketiga yaitu Bochart. Dengan cara yang sama dengan reaksi Dragendorff, ini akan membentuk kristal berwarna putih atau kekuningan. Contoh obat yang saya ambil untuk diidentifikasi senyawa barbitalnya yaitu penelbarbital.
di mana fenobarbital ini merupakan serbuk kristal putih, tidak berbau dan rasanya agak sedikit pahit. Kemudian dia juga suka larut dalam air, larut dalam 8 bagian etanol dan 15 bagian aseton. Kemudian 20 bagian eter dan 70 bagian kloroform. Dalam 10 bagian etanol tidak larut dalam eter dan aseton. Nah, identifikasi fenobarbital ini dapat dilakukan dengan beberapa reaksi. Salah satunya yaitu reaksi pari. Reaksi pari ini akan menghasilkan warna ungu terang. Kemudian reaksi dengan Lieberman yang akan sedikit zat dilarutkan dalam H2SO4 pekat ditambahkan sedikit natrium nitrat hangat sehingga akan terbentuk warna kuning jingga sampai jingga merah. Yang ketiga yaitu dengan reaksi pelarut lain. Larutan 20 mg dalam 1 mili air dan 2 tetes NaOH 8%. Pada larutan jernih ditambahkan 4 tetes larutan asam sitrat 9% sehingga terbentuk endapan putih yang beda dengan veronal. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini untuk memberikan informasi selanjutnya dengan cara klik like dan subscribe ke channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ketemu di video selanjutnya ya. See you.